warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Asik, ngobrol paling asik. Hai halo Besti, dengan saya Farin Ulia. Kali ini kalian sedang mendengar podcast program kesayangan kita, Ruang Asik, ngobrol paling asik. Di episode 3 ini kita akan membahas menjadi dirimu tanpa rasa takut dan dibintang tamui oleh seorang perempuan yang masih muda berpendidikan tinggi sekaligus sebagai alumni di SMK Al-Hadi Gresik. Selamat datang Kak Vina. Halo Kak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kak, kan di setiap kesuksesan dan keberhasilan orang, di balik layarnya kan pasti ada tantangan, prosesnya gimana, lika-likunya juga pasti ada. Lalu apa sih tantangan paling besar Kak Vina saat mau masuk ke kuliah? Saat mau masuk ya? Ya. Jadi dulu kan saya lulus dari sini bertepatan dengan corona ya. Nah, jadi semuanya itu serba online. Yang dari dulunya SMK itu bertemu dengan teman-teman, terus bertatap muka dengan guru, pelajaran semua juga face to face lah ya. Nah, pas masuk kuliah ternyata corona. Nah, dari ospek sampai semester 3 itu semuanya online. Daring Kak? Betul. Jadi Zoom terus, tiap hari Zoom, Google Meet gitu terus. Jadi kayak apa ya? Kita nggak ada interaksi langsung gitu loh dengan teman-teman, dengan dosen. Jadi apa ya, lebih susah lah ya menurut saya. Soalnya kalau misal kita ketemu langsung, barangkali ada kesusahan gitu kan langsung bisa ke dosen atau minta bantuan ke teman. Nah, berhubung kita online ya, jadi kayak ada gap gitulah. Terus setelah itu semester 4 saya baru ke Semarang. Nah, di sana kan juga apa ya, kota besar kan ya, yang darinya di Gresik, di Tuban, lalu ke Semarang itu kan banyak sekali perbedaan. Ada hal baru gitulah. Hal barunya apa itu Kak? Apa ya? Yang sebelumnya tuh lihat cuma mobil-mobil segitu aja yang lewat. Di sana tuh per jamnya hampir ribuan yang lewat. Padat berarti. Banget, macet setiap saat, terus kayak penduduknya juga kan padat banget ya. Terus bangunan-bangunan juga gede-gede, tinggi-tinggi, terus dari culture juga berbeda banget lah ya. Makanan semua beda sih, jadi harus adaptasi banget lah. Itu sih. Kak Vina, apa sih yang kakak impikan pada saat waktu lulus kuliah? Lulus kuliah ya? Ya. Sebenarnya dari dulu nih, saya pengen jadi guru, jadi pengajar lah ya. Lalu ada juga cita-cita sebagai programmer karena kebetulan basic saya di IT. Nah, jadi ada sedikit minat di dunia itu. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain ya. Jadi akhirnya saya tuh jadi pengajar sekarang. Pengajar tapi bukan di bidang informatika, bukan. Saya ngajarnya di salah satu TPQ di daerah saya. Terus juga jadi operator administrasi juga di situ. Terus kan tadi Kak Vina bilang ingin jadi guru ya. Betul. Terus apa sih alasan Kak Vina memilih jurusan teknik informatika dibanding PGSD atau PGRI gitu? Sebenarnya ceritanya panjang sih. Jadi SMK sini kan jurusannya multimedia tuh ya. Nah, saya ngambil jurusan di kampus saya itu teknik multimedia dan jaringan awalnya. Terus kan saya mikirnya kayak ada relevansi lah ya antara dari SMK ke yang kuliah gitu. Ternyata pas kuliah itu mata kuliahnya tuh lebih ke jaringan, bukan multimedianya. Jadi kayak lah ini kok nggak ada multimedianya gitu. Terus akhirnya selang berapa bulan ada sesuatu lah ya yang menyebabkan anak-anak yang jurusan saya ini teknik multimedia dan jaringan ini harus pindah jurusan. Jadi kampus saya ini kebetulan bukan kampus yang besar.
Terus karena jurusan saya ini mungkin masih percobaan barangkali ya, kurang tahu juga. Jadi akhirnya peminatnya itu satu kelas cuma empat orang. Nah, yang satu anak itu pindah ke sastra Inggris, terus yang tiga termasuk saya itu pindahnya ke informatika. Oh, oke. Terus kan dari teman-teman bilang gitu kan Kak Vina kan dapat beasiswa full cover. Betul. Terus kita juga ingin nih mendapatkan beasiswa full cover. Tutor dong Kak. Oke. Pertama, saya kan dari sini itu tuh beasiswanya beasiswa prestasi. Tuh. Nah, setelah itu saya pakai nilai raport, pakai apa-apa yang di akademik lah ya, yang bisa dipakai untuk itu. Terus gak lama saya dapat beasiswa KIP itu, KIP kuliah itu dari Kemendikbud. Nah itu akhirnya saya bisa dapat beasiswa full cover. Lalu yang sebelumnya kan beasiswa prestasi tadi itu gak bayar uang pangkal tuh namanya, yang Uang kayak pangkal uang itu daftar apa? gitulah, Oh, daftaran iya. gitu kan harus bayar apa-apa gitu kan. Nah setelah saya dapat beasiswa KIP tadi, uang pangkal tersebut yang sebelumnya dikembalikan lagi. Jadi akhirnya saya nggak ada bayar sama sekali kecuali pas wisuda. Wih, hoki dong Kak. Alhamdulillah. Terus momen unik apa yang pernah Kak Vina alami pada saat kuliah? Momen unik ya. Sebenarnya ini bukan unik sih, cuman kayak apa ya? Momen absurd gitulah, aneh gitu. Saya bilangnya. Saya itu saya tadi ceritakan kalau saya awalnya tuh online, betul kan, sampai semester 3. Nah, kita kan jadi nggak pernah ketemu temen, nggak pernah ketemu siapapun kan karena nggak diperbolehkan oleh pemerintah kan waktu itu. Terus pas udah ke kampus itu kan harus ketemu banyak orang tuh. Jadi kayak ngerasa gugup, ngerasa gimana gitu loh. Nervous. Bener banget. Yang akhirnya dampak dari kuliah online, dampak dari saya di rumah terus gak ketemu siapapun itu saya jadi introvert. Padahal teman-teman ataupun pengajar di sini tahu bahwa saya itu bukan tipe orang yang introvert. Saya itu ya banyak omong, yang banyak tingkah gitulah. Terus pas kuliah akhirnya jadi introvert tuh, kayak malu ketemu teman, malu untuk bersosialisasi, terus sama dosen juga gak pernah nanya-nanya apapun. Jadi kayak saya jadi orang yang iya aja gitu loh. Turunnya drastis ya. Kak? Banget gitu. Tapi habis itu ada kemajuan nggak Kak? Lama sih, butuh waktu lama banget. Itu kan saya harus waktu pertama kuliah offline itu kan harus pakai masker ya, masih disarankan pakai masker. Lalu selang setahun kemudian kali ya, itu kan udah diperbolehkan untuk copot masker tuh. Enggak. Udah nggak ada corona lagi lah. Nah itu saya masih pakai masker sampai saya lulus. Bahkan saya gladi wisuda itu masih pakai masker. Karena kayak malu gitu loh. Belum pede ketemu orang lain gitu. Sama teman sekelas pun saya gitu. Tapi waktu di kos-kosan atau kontrakan gitu menjadi wanita independen semuanya sendiri. Saya kebetulan ngekos bareng sama teman saya cewek gitu. Jadi saya punya kepribadian dua nih. Kalau di kampus saya jadi sosok yang pendiam banget, yang nggak punya teman, yang kayak no life gitulah istilahnya. Tapi kalau udah ke kos, saya jadi orang yang ya udah petakilan gitu, banyak omong gitu. Sampai temannya, kok kamu jadi kayak gini sih Vin gitu. Iya sih kayak kamu loh, kenapa sih di kampus sama di kos tuh beda gitu? Padahal dia sendiri kayak gitu, sama kayak aku. Oke, terus gimana perasaan Kak Vina saat menghadapi kritik dan saran dari dosen pembimbing pada saat menyusun tugas akhir atau skripsi? Oh, gitu. Sebenarnya dosen pembimbing itu kan ada dua tuh, dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing 1 sama dosen pembimbing 2. Yang dosen pembimbing 2 itu dosen pembimbing saya waktu pengerjaan laporan magang. Nah, jadi udah kenal lah ya karakteristiknya gimana, terus cara ngadepinnya gimana, terus gimana caranya ngambil hati beliau.
Yang menjadi masalah tuh dosen satu sih, karena kayak saya selama ini ngelihat beliau tuh sebagai sosok yang misterius gitulah, terus kayak soft spoken, terus susah ditebak gitulah. Terus ternyata pas sudah bimbingan, saya kan juga gimana ya, agak takut gitu lah ya awal-awalnya. Terus ternyata saya nemu pembahasan yang mana bisa membuat kita itu punya chemistry gitu lah. Ada salah satu pembahasan yang bisa kita bahas berjam-jam pas waktu bimbingan. Jadi kayak bimbingan tuh cuma misal bimbingannya kan jadwalnya 1 jam 2 jam gitu lah ya. Nah bimbingannya berapa menit, setelahnya tuh ngobrol gitu terus sih, sampai akhirnya saya ada rasa apa ya, jengkel sama beliau, bukan jengkel sih, bete gitulah. Waktu bimbingan terakhir, minggu depannya tuh harus dikumpulkan semua laporannya tuh, skripsinya harus dikumpulkan kan. Nah waktu itu tuh kita janjian, jadwal bimbingan saya kan hari Kamis nih misal. Nah hari Kamisnya beliau nggak bisa, jadi kayak besok aja ya Mbak hari Kamis jam sekian gitu. Terus pas saya udah dateng nih jam yang ditentukan, beliau tuh belum datang sampai berjam-jam gitu lah ya. Saya kan nunggu di kampus lah ya. Sakit hati Kak ya. Bener, sampai tangis lah ya. Karena kayak saya ngerjainnya tuh lembur dari hari Rabu pagi sampai Kamis pagi tuh saya nggak tidur buat revisi, karena kan banyak revisi ya. Nah Kamisnya harus bimbingan, jadi kayak ya segimanapun harus selesai hari itu juga gitu loh. Nah pas udah selesai saya ke kampus, ternyata dosennya belum datang, dosennya lama banget. Sampai akhirnya ya saya WA kan ya, saya kabarin, Pak ini begini, saya udah di kampus nih, Bapak jadi datang atau enggak ya gitu kan. Terus pas udah saya chat tuh lama banget nggak balas-balas juga. Terus kayak pas udah dosennya udah kampus nih, saya di WA, Mbak saya udah datang nih, silahkan ke ruangan gitu. Ya emang pada akhirnya datang ya, cuman kayak apa ya, capek lah ya nunggu gitu loh, gak sesuai jadwal yang ditentukan gitu. Oke. Terus ada nggak penyemangat hidup selain keluarga, mungkin seseorang yang spesial, bestie atau mungkin pacar gitu? Ada sih. Yang pertama teman-teman deket lah ya, teman-teman dekat yang selalu support, yang selalu ngedukung saya, selalu bantu apapun yang saya butuhin. Terus ada juga ponakan dari sepupu. Nah dia itu suportif banget, kita seumuran kebetulan, suportif banget. Terus ya apapun dibantu gitulah. Terus ada satu lagi pasangan Pacar berarti. Oke. Apa sih arti menerima diri sendiri menurut Kak Vina? Menerima diri sendiri, kita sebagai manusia kan harus sadar nih bahwa kita tuh nggak sempurna ya. Ya pasti. Kita nggak sempurna, kita jauh dari kata baik. Mungkin kita nggak pernah suka sama bentuk tubuh kita, proporsi tubuh kita, bentuk wajah kita, mata kita, dan lain-lain apa yang ada di tubuh kita. Kita kurang cukup sama prestasi kita, sama kemampuan kita. Tapi kita harus sadar bahwa gak semua orang bisa nerima diri kita ya. Kalau semua orang gak bisa nerima diri kita, siapa lagi yang bakal nerima diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu. Ya berarti kita tuh nggak boleh terlalu berlebihan membandingkan diri kita sama orang lain. Betul. Dulu saya kebanyakan insecure ya wajar lah ya manusia. Bahkan sampai sekarang pun saya masih suka insecure lah ya, sering gitu. Cuman makin kesini kayak untuk apa gitu loh, toh ya kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, skill, terus penampilan dan lain-lain itu kan bisa diperbaiki ya, pelan-pelan nggak apa. Tapi kayak apa ya, mikir nggak ada orang di dunia ini yang bakal betah sama orang yang insecurean, orang yang suka ngeluh, karena itu kan energi negatif ya. Nah energi gitu kan nular tuh. Kalau kita sering ngeluh, jadinya tuh capek sendiri. Jadi apapun yang ada di diri kita,
ya udah kita terima gitu. Ayo berdamai sama diri kita yang memang tidak sempurna ini. Oke, pernah nggak Kak Vina merasa nggak cukup baik jadi diri sendiri? Pernah banget, pernah banget. Di fase momen apa itu Kak? Semester waktu masih kuliah semester dari semester awal sih sebenarnya ya. Cuman kayak apa ya? Paling parah di semester 5 sama 6. Waktu itu tuh lagi stres-stresnya, lagi ngerjain banyak tugas, terus mengikuti kegiatan kampus merdeka yang mana itu per minggu tuh banyak banget tugasnya gitu lah ya. Terus coding ya biasa lah ya. Ya. Sampai nggak tidur, makan telat terus, sampai akhirnya kan kalau kita stres, makan nggak teratur, tidur nggak teratur, itu kan ngaruh banget ya ke tubuh. Iya, ngaruh banget ke tubuh. Bener. Nah, itu akhirnya kan bikin badan jadi nggak Down, enak, iya. terus muka juga jadi breakout, gitulah. Terus kan akhirnya kalau udah penampilan kayak gitu kan nggak pede banget ya pastinya, ketemu siapapun nggak pede, terus kayak malu banget dan kemana-mana tuh ngerasa semua orang tuh bakal ngeliatin diri kita, padahal kan enggak ya, padahal kan kita tuh nggak sepenting itu di hidup orang lain, kita bukan pusat dunia. Jadi kayak itu tuh apa ya, fase gila sih ya, kayak over banget gitu menurut aku. Oke, terus ada nggak momen tertentu yang bikin Kak Vina bilang ini gue, ini jati diri gue, ini Vina yang sebenarnya, bukan Vina yang 7 hari. Tadi kan saya bilang dari semester awal sampai semester 6 ya. Nah, saya bangkit tuh semester 7. Jadi itu berapa tahun ya? 3 tahun ya? Banyak. Soalnya dari pas saya SMK tuh masih ya oke-oke aja gitu. Saya jadi introvert dan lain-lain itu kan pas waktu mulai kuliah tuh. Apalagi teman saya yang sekos tadi kan cantik ya, terus kayak dress well, wangi juga. Dan sedangkan saya yang begini, bentukannya begini kan pasti insecure lah ya lihat dia kemana-mana. Soalnya kayak tiap kita jalan bareng itu tuh yang jadi pusat perhatian kan pasti dia tuh. Nah, dia yang digodain, dia yang ditawarin bantuan teman-teman, orang lain, dia sering dapat hadiah dan lain-lain, pasti kan kayak apalagi kita teman sekos ya, pasti kayak ngerasa Minder. pengen, ngerasa minder. Emang aku seenggak worth it itu ya? Emang aku seenggak kelihatan itu? Emang aku apa ya? Nggak dianggap gitulah intinya. Terus ada fase di mana saya tuh bangkit ya semester 7 tadi. Jadi kayak saya udah mulai berani post diri. Kalau maskeran masih ya sampai lulus. Udah mulai posting di Instagram, mulai posting muka. Sebelumnya kan saya posting cuma pemandangan atau kucing dan lain-lain gitulah, hal yang sebenarnya kurang penting ya. Tapi mulai dari itu saya kayak mulai berani ekspos diri, hal yang saya suka, hal yang saya lakuin gitu saya post. Tapi ya masih jarang. Untuk di WA, saya dari awal kuliah bahkan sampai sekarang saya tuh hide teman-teman saya dari story WA saya, karena kayak merasa alay gitu loh. Kadang takut diomongin kan ya, kayak tiba-tiba pas di kelas si Vina gini gitu, takutnya kan gitu, padahal sebenarnya mah enggak. Mungkin faktor dari kan habis di desa ke kota gitu Kak ya. Bisa aja sih, cuman kayaknya enggak gitu juga lah. Emang masalahnya di saya sih, kayak ngapain gitu kan. Harus sampai segitunya gitu loh. Oke, pernah nggak ngerasa minder gara-gara ngeliat hidup orang lain di Instagram, TikTok, atau bahkan di medsos lainnya? Mungkin lagi di real life gitu. Ya pasti pernah lah ya. Kayak misal lagi duduk aja nih, ketemu orang lewat yang body goals, terus kayak kulitnya mulus, kulitnya putih gitu kan, kayak wah gitulah. Cuman makin kesini makin minder, makin Sakit hati. bukan sampai sakit hati ya, makin minder, makin kayak tuh orang banget anjir gitu lah. Nah itu tuh waktu ngelihat orang-orang berprestasi di sosmed, kayak
punya segudang skill, punya segudang prestasi, punya banyak hobi yang bisa dibanggakan gitu loh. Dan aku jujur belum bisa sampai ke titik itu gitu loh. Jadi kan kayak pengen lah. Oke. Kalau Kak Vina bisa dikasih Tuhan, umpama dikasih Tuhan kekuatan untuk mereset hidup dari awal gitu, apakah Kak Vina akan menjadi orang yang sama? Bisa jadi saudaranya Putri Tanjung nggak ya? Nggak bisa ya. Kalau gitu saya mau jadi diri saya sendiri dengan versi yang lebih baik. Mulai dari mempersiapkan hal-hal yang sekiranya berguna untuk Masa dewasa, depan. betul. Jadi kayak hobi, terus skill itu saya asah dari kecil dengan dukungan orang tua tentunya. Gitu. Oke. Terus apa momen paling penting yang bikin Kak Vina lebih percaya sama suara hati sendiri? Banyak sih ya. Dari sebelumnya yang saya suka insecurean, saya suka ngeluh, terus suka apa ya, minder ngelihat orang-orang. Akhirnya ya sadar bahwa diri saya tuh juga layak didengarkan gitu loh. Saya tanya sama diri saya, apa yang bikin saya senang, apa yang bikin saya bahagia. Sampai akhirnya kan dari situ kita bisa menyadari gitu loh bahwa diri kita layak didengarkan, diri kita layak dihargai, diri kita layak untuk mendapatkan hal-hal baik. Ini pertanyaan yang paling aku tunggu-tunggu jawabannya. Tips paling sederhana tapi penting buat siapapun yang masih takut tampil sebagai dirinya. Takut itu kan hal wajar ya. Ya, Pasti semua orang punya ketakutan masing-masing. Tapi kita punya hak untuk diri kita sendiri. Kita punya kontrol atas diri kita. Jadi ya jangan biarin rasa takut tersebut tuh ngubur versi terbaik dari diri kita. Kalau semisal masih takut, ya pelan-pelan, nggak apa-apa. Sambil jalan, semua orang kan berproses ya. ya pasti. Nah, sambil jalan, sambil memperbaiki semuanya, sambil mempelajari skill, memperbaiki diri, dan lain-lain. Sampai situ kan akhirnya walaupun hasilnya nanti nggak kelihatan banget, paling tidak kita kan udah usaha, kita kan udah berproses, kita udah apa ya, seenggaknya hidup kita nggak gitu-gitu aja gitu loh. Berarti kita harus sering-sering evaluasi tentang diri kita ya Kak? Benar banget. Oke. Kalau ada pendengar nih yang masih takut jadi diri sendiri, apa pesan Kak Vina buat mereka? Kalau masih takut jadi diri sendiri ya, Ya. ya tadi pelan-pelan, nggak apa-apa, karena ya kita harus sadar bahwa proses semua orang itu nggak sama. Proses saya dengan kamu kan juga beda ya pastinya. beda. Betul. Nah, ya nggak apa-apa, pelan-pelan sambil jalan diperbaiki semuanya. Lalu ya jangan biarin rasa takut, rasa insecure, apapun yang negatif tadi menguasai diri kita, karena sekali lagi kita punya hak atas diri kita. Lalu apa ya, jangan sering-sering insecure lah ya kalau bisa tuh, karena bikin capek banget asli Nguras tenaga ya Kak? banget. Dan itu kan ngaruh ke lingkungan kan akhirnya. Cari lingkungan terdekat di mana kita bisa ngerasa aman. Dimana kita juga bisa diterima oleh orang itu. Bener, kalau nggak diterima ya udah cut off aja mereka, cari tempat lain Iya. di mana kamu enjoy di dalamnya gitu. Oke, terima kasih ya Kak Vina udah menyempatkan waktunya buat datang di podcast kami. Oke guys, gak kerasa ya kita udah di ujung obrolan hari ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nyempetin dengerin di tengah hari-hari yang mungkin lelah, capek, atau bahkan happy. Hidup emang berat, tapi hey, kamu gak sendiri. Terus nyala, terus cari makna. Oke bestie, sampai ketemu di episode selanjutnya.
Ingat, perubahan besar itu diawali dengan langkah kecil. You did great today. Hanya di program kesayangan kita, Ruang Asik, ngobrol paling asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time, bestie.